Shalom sahabat KSU dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam PA Bina Muda PPGT. Dari gedung Antoni Aris van der Lostre kami menyapa saudara-saudara sekalian. Kiranya senantiasa dalam keadaan yang baik, tetap sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita sama-sama terus menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Sahabat KSU, dimanapun Anda berada, masih ingat dengan tema kita minggu lalu? Saya berharap teman-teman sekalian terberkati dan semakin memahami akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Pendeta Shirley dan juga Saudari Irma sebagai host dari PPGT Klasis Nondongan Salu. Rekan-rekan kader siap utus dimanapun Anda berada, tema kita minggu lalu mengajak kita untuk senantiasa melihat kemahakuasaan Allah. Dan sebagai sahabat PPGT, kita senantiasa menjaga lingkungan kita agar tetap terawat dengan baik. Dan teman-teman sekalian tetap semangat ya. Dalam pandemi COVID-19 ini, mari kita sama-sama terus berdoa, mendoakan akan negara kita, dunia ini, agar jika Tuhan berkenan suatu saat kita boleh beraktivitas kembali secara normal. Shalom rekan-rekan PPGT kader siap utus dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana ya, karena kita akan segera memulai PA kita saat ini. Sebelumnya jangan lupa teman-teman sekalian like, subscribe, dan juga komen. Silakan teman-teman memberikan masukan, ide yang kreatif, dan juga yang lebih penting teman-teman share kepada teman-teman yang lain agar dengan kehadiran channel PPGT ini kita semakin terberkati. Perkenalkan, nama saya Grace Maya Panggau. Saya PPGT dari Jemaat Tonaka Klasis Panggala dan sebagai proponen Gereja Toraja. Dan saat ini, saudara-saudara sekalian, kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah pendeta muda Gereja Toraja. Dia adalah seorang perempuan yang juga cantik, tapi mungkin lebih cantik daripada saya. Kakak Pendeta Malni Fitri Matasak. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Iya, terima kasih Grace yang sudah boleh memandu kita pada saat ini. Jadi sahabat-sahabat muda dimanapun berada, perkenalkan nama saya Pendeta Malni Fitri Matasak. Saya melayani di Jemaat Rondo Klasis Rantebua, perbatasan Toraja Utara dengan Luwu. Jadi saya berada di daerah perbatasan dalam melayani jemaat Tuhan yang ada di sana. Mungkin begitu Kakak Grace. Ya, terima kasih dari Ibu Pendeta. Rupanya Ibu Pendeta ini melayani di jemaat yang agak cukup jauh dan rupanya dia juga ketua BPK. Ya, berarti perempuan yang strong. Baik teman-teman, kader siap utus sekalian, kita akan memulai PA kita saat ini. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Allah yang setia.
Sahabat Kader Siap Utus, saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Malni Fitri Matasak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita senantiasa dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan kami, atas anugerah yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semata-mata kami yakini karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, juga akan mendalaminya. Namun sebelum kami membaca dan mempelajari firman-Mu ini, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami sekalian boleh dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan hendak mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan memimpin PA pada saat ini, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya sahabat-sahabat muda dimanapun berada, bahan PA kita seperti yang sudah ditentukan di dalam Bina Muda, diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan yang senantiasa disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya serta memelihara dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Kader Siap Utus, bagaimana dengan bacaan yang telah dibaca oleh Kakak Pendeta? Bacaannya sangat indah dan juga menarik bagi kita sekalian. Untuk itu, sahabat PPGT sekalian, sebelum kita masuk dalam PA, kita akan diantar dengan pujian Pelangi Kasih. Mungkin tak dapat
Sahabat muda dimanapun berada, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan tema kita dalam memahami firman Tuhan saat ini yaitu perdamaian versus pertikaian. Perdamaian versus pertikaian. Saya percaya bahwa teman-teman dimanapun berada pasti pernah mengalami yang namanya patah hati. Entah itu patah hati karena kekasih, ya Grace ya, pasti pernah mengalami patah hati, atau patah hati karena sahabat, patah hati karena keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat, tahukah kita bahwa patah hati kadangkala menjadi akhir dari rusaknya sebuah relasi atau sebuah hubungan. Dan itu disebabkan karena orang yang ada dalam relasi itu tidak mampu untuk menerima kekurangan atau kelemahan setiap orang yang lainnya, atau tidak ada penerimaan dari orang lain terhadap orang yang lainnya juga, dan akibatnya bisa merusak hubungan tersebut dan membuat orang tersebut tidak dapat mempertahankan hubungan secara harmonis. Nah, dalam pembacaan kita saat ini, Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Korintus dengan sebuah nasihat, salam, dan juga berkat dengan tujuan agar jemaat Tuhan selalu menjaga hubungan dan bersatu teguh sebagai satu tubuh Kristus. Keutuhan jemaat terancam dengan munculnya ajaran-ajaran palsu dari rasul-rasul yang palsu. Sehingga Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus untuk menasehati dan menguatkan jemaat tersebut. Nah, ada beberapa nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus seperti yang tadi kita baca dalam pembacaan kita. Yang pertama yaitu bersukacitalah. Bersukacita dalam menghadapi penderitaan dan tantangan-tantangan kehidupan, termasuk tantangan yang muncul karena adanya pengajaran-pengajaran yang palsu. Mungkin sahabat-sahabat dan mungkin juga Grace berpikir bahwa bagaimana bisa kita bersukacita ketika kita sementara mengalami penderitaan atau dalam keadaan yang sulit karena sedang diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang berat. Namun saudara-saudara, sukacita adalah buah dari iman. Dan kita bersukacita menghadapi setiap persoalan kehidupan sebab kita yakin bahwa kuasa Allah ada dalam hidup kita. Dan kuasa Allah itulah yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi. Dengan hati yang sukacita, maka kita bisa menghadapi persoalan kita dengan tenang. Nah, yang kedua adalah mengusahakan diri supaya sempurna. Bahwa setiap orang punya kekurangan dan kelemahan itu benar, tetapi Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini memberi nasihat kepada jemaat di Korintus untuk berusaha hidup sempurna atau mengusahakan dirinya sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud oleh Paulus di dalam bacaan kita pada saat ini artinya bahwa jemaat mengupayakan dirinya untuk mau dituntun dan diatur oleh kebenaran firman Tuhan, sebab itu akan menguntungkan dalam pertumbuhan kasih di antara jemaat. Nasihat yang ketiga yaitu sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Beberapa perselisihan terjadi di kalangan jemaat di Korintus. Dan bagi Paulus, semua itu hanya bisa diatasi dengan hidup sehati sepikir. Artinya, ada pemahaman tentang Injil Kristus secara bersama-sama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak hanya sampai di situ saja.
Perdamaian perlu dijunjung tinggi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Paulus tidak ingin jemaat Tuhan terus berada dalam pertikaian dan perselisihan yang bisa merusak pertumbuhan iman jemaat di Korintus pada saat itu, sehingga dengan tegas dia menuntut cara hidup berdamai harus dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan yang terakhir yaitu, dan ini nasihat yang cukup menarik, adalah cium kudus. Ciuman kudus yang dimaksud dalam bacaan kita ini adalah tradisi yang sudah lama terjadi atau sudah lama dilakukan dalam gereja mula-mula sebagai penyataan kasih, pengampunan, dan kesatuan di dalam Kristus. Jadi itu ada 4 nasihat yang disampaikan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, sahabat-sahabat muda, betapa cara hidup yang dituntut oleh Paulus kepada jemaat Tuhan akan membawa jemaat pada sebuah keutuhan persekutuan tubuh Kristus dengan sebuah jaminan bahwa Allah akan menyertai. 2 kali Paulus menegaskan bahwa Allah yang penuh kasih dan rahmat akan melimpahkan penyertaan bagi jemaatnya. Ini menjadi sebuah jaminan yang pasti bagi jemaat, juga bagi kita pemuda-pemudi dalam menjalani hidup yang penuh dengan dinamika. Ada banyak tugas dan tanggung jawab hidup yang mesti dikerjakan oleh jemaat Tuhan, dan di luar penyertaan Tuhan, setiap tugas tanggung jawab itu tentu tidak akan mampu diwujudkan. Maka betapa pentingnya jaminan penyertaan kasih Kristus, kasih karunia Allah yang diutarakan dalam teks kita pada saat ini. Tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi oleh pemuda hari ini dalam hal membangun hubungan atau relasi dengan sesama sungguh sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi yang luas menjadi salah satu bentuk seorang pemuda mewujudkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Namun, terkadang justru yang terbangun adalah relasi yang tidak sehat yang menghancurkan kehidupan anak-anak muda. Sebaliknya, relasi sehat yang dibangun dengan sesama akan mampu membangun kehidupan kita menjadi baik. Lalu apakah yang harus kita jadikan pegangan? Tentu hanya oleh penyertaan Tuhan saja kita akan mampu melalui semuanya. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus ini telah memberikan jaminan dan kepastian kepada setiap orang bahwa Tuhan yang akan menyertai kita dalam menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat PPGT dimanapun berada, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa direnungkan oleh kita semua, khususnya bagi sahabat-sahabat muda dimanapun berada. Apa relasi yang paling penting yang saat ini dijalani, dan di manakah sebaiknya kita menempatkan Tuhan ketika kita membangun relasi dengan orang lain? Yang pertanyaan yang berikutnya, apakah yang membedakan relasi yang menjadikan Tuhan sebagai pegangan dan relasi yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pegangan? Demikian uraian materi kita pada saat ini. Sahabat KSU, menarik yang telah disampaikan oleh Kakak Pendeta Malni kepada kita saat ini. Tetapi Kak, saya punya pertanyaan, ada yang mengganjal di dalam hati saya. Kira-kira seperti apa konteks ketika
Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ini, mengapa harus menggunakan nasihat dan juga diakhiri dengan salam? Iya, jadi Grace dan juga sahabat KSU, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk memberi penguatan kepada jemaat di Korintus, karena pada waktu itu jemaat di Korintus sementara menghadapi tantangan-tantangan yang dimunculkan dengan kehadiran rasul-rasul palsu yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran Paulus. Mereka memberitakan Yesus yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Paulus, sehingga memunculkan konflik di antara jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Jadi munculnya rasul-rasul palsu yang mengklaim diri mereka sebagai pemberita Yesus yang sebenarnya bukan Yesus yang seperti yang Yesus diberitakan oleh Rasul Paulus, itu membuat situasi jemaat menjadi kacau. Sehingga Paulus berusaha untuk mengingatkan jemaat, menasehatkan jemaat kembali bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai satu persekutuan, satu tubuh Kristus. Makanya dalam pembacaan kita, bahkan pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya di situ, Paulus dengan tegas menasehatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka sehati sepikir dan mereka hidup di dalam perdamaian. Karena bagi Paulus, menghadapi pertikaian, menghadapi persoalan yang sementara mereka hadapi itu hanya bisa mereka hadapi ketika mereka hidup sehati sepikir dan berusaha untuk hidup damai. Dan yang menariknya lagi, dalam bacaan kita saat ini, Paulus mengakhiri suratnya dengan salam juga berkat. Jadi bukan hanya salam, tetapi di situ ada berkat. Ayat yang ke-13 ya, saya bacakan kepada kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, hal ini untuk menguatkan jemaat bahwa Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber berkat akan selalu menyertai jemaatnya dalam menghadapi setiap perkara kehidupan serta mempersatukan dan mengumpulkan semua orang percaya menjadi persekutuan di dalam Yesus Kristus. Jadi begitu Kakak Grace. Jadi konteksnya itu seperti itu. Ya. Jadi konteks jemaat Korintus saat itu Paulus menuliskan surat karena jemaat di Korintus sedang dalam perselisihan, sehingga dalam menutup suratnya yang kedua ini dia memberikan nasihat dan juga memberikan salam, bahkan memberikan berkat. Nah, rekan-rekan KSU dimanapun Anda berada, mungkin ada juga sementara yang dalam perselisihan, mungkin dengan pacarnya misalnya, dengan keluarga yang lain. Firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita untuk senantiasa hidup sehati sepikir dan juga hidup damai. Dan saya ada pertanyaan lagi, Kak. Apa yang dimaksud dalam pembacaan kita dikatakan menjadi sempurna? Kita sadar bahwa kita selaku manusia adalah ciptaan yang penuh dengan banyak keterbatasan. Mengapa Paulus dalam surat kedua Korintus ini pembacaan kita menyuruh kita untuk mengusahakan yang namanya kesempurnaan itu? Iya, jika kita memahami kesempurnaan dan mengukur kesempurnaan seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang pada umumnya, maka tentu kita akan mengatakan bahwa bagaimana bisa kita menjadi sempurna? Seperti yang tadi Grace katakan bahwa kita ini kan terbatas, kita ini kan penuh dengan kelemahan dan seringkali banyak melakukan kekeliruan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa jangan sampai karena pemahaman yang seperti ini, lalu kemudian kita seringkali membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita berpikir bahwa,
Saya kan manusia biasa. Saya kan penuh dengan keterbatasan. Saya kan penuh dengan kelemahan. Saya belum di surga, saya masih di bumi. Jadi tidak apa-apalah kalau saya berbuat salah. Nah, sahabat-sahabat, hati-hati. Kalau kemudian kita mempunyai pemahaman yang seperti itu, membenarkan setiap tindakan kita, membenarkan setiap perbuatan kita yang sebenarnya salah, tapi karena kita selalu, saya ini kan manusia biasa, jadi wajarlah kalau sekali-sekali saya berbuat salah. Nah, saudara-saudara atau sahabat-sahabat dimanapun berada, Paulus dalam pembacaan kita saat ini mengingatkan jemaat dan kita semua untuk mengusahakan diri kita supaya sempurna. Nah, ini yang tadi Grace tanyakan ya, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan mengatakan bahwa kita harus mengusahakan supaya sempurna. Nah, kata sempurna ini dari bahasa Yunani yaitu katartiso. Katartiso yang artinya memulihkan kepada keadaan semula. Kalau dikatakan memulihkan, berarti ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang salah, sehingga perlu untuk dipulihkan. Nah, dipulihkan kepada keadaan yang semula. Sahabat-sahabat, kalau misalnya kita mengingat bagaimana kisah penciptaan dan bagaimana kita memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi hakikat manusia diciptakan itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan manusia kepada Allah, sehingga citra atau kesegambaran manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memperbaiki, memulihkan citra yang tadinya itu rusak menjadi baik kembali. Sehingga orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus disebut sebagai ciptaan yang baru. Nah, itu berarti bahwa yang dimaksud oleh Paulus di sini, bagaimana supaya setiap orang, khususnya jemaat yang ada di Korintus yang sudah kacau oleh dosa dan pertikaian itu, membuka diri mereka untuk dipulihkan atau disempurnakan. Nah, untuk itu, untuk tujuan itulah, maka kita perlu membenahi diri kita. Maksudnya adalah bahwa hidup kita ini selalu berproses menuju kepada kesempurnaan atau kepada pemulihan. Karena itu, dalam perjalanan menuju kesempurnaan, mesti ada kesediaan hati untuk belajar. Mesti ada kesediaan hati yang terbuka untuk diarahkan dan mau dibangun menjadi lebih baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai karena kita selalu menjadikan ketidaksempurnaan itu sebagai tameng untuk membenarkan diri kita, lalu kita tidak mau berusaha untuk lebih baik. Kita selalu hidup di dalam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, menjadi sempurna itu adalah berusaha untuk membuka diri kita, diarahkan, dibaharui, dan tentu yang akan membaharui kita adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi landasan atau pegangan kita, pedoman kita dalam berproses untuk dipulihkan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi mengusahakan hal ini tentu akan terasa sulit. Ya, pasti sulit ya. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi jika kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berusaha, memampukan kita untuk melakukan itu, maka tentu itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal ini kesempurnaan yang dimaksud oleh Paulus bukan kesempurnaan menurut ukuran dan pemahaman kita manusia, tetapi kesempurnaan yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri, yaitu anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau merespon
apa yang Tuhan sudah berikan lewat anugerahnya itu kepada kita sekalian. Begitu Kakak Grace. Belajar pada sosok Yesus Kristus untuk menjadi lebih sempurna. Dapat kita katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk belajar seperti Yesus, agar dalam hidup kita mungkin jauh dari pertikaian dan senantiasa hidup dalam perdamaian. Seperti tema kita saat ini, teman-teman yang mana yang akan pilih, apakah akan hidup dalam pertikaian atau hidup dalam perdamaian? Oh ya, Kakak Pendeta, ada yang mengganjal di pikiran saya di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, berilah salam kepada orang yang lain dengan cium yang kudus. Kira-kira Kak, seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini sehingga mengatakan berilah salam kepada orang lain dengan cium yang kudus? Iya, Grace dan sahabat-sahabat PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, cium kudus yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita ini rupanya bukan baru pertama kali disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi sebelumnya di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 16, di situ juga Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma untuk memelihara cium kudus. Nah, mungkin Grace bisa bacakan untuk kita Roma 16 ayat 16. Roma 16 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Iya, jadi bukan pertama kalinya Paulus mengungkapkan ini atau menasehati jemaat untuk mempraktekkan cium kudus. Nah, tidak sampai di situ juga. Di dalam kitab Tesalonika, khususnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12, di situ juga Paulus memberi nasihat kepada jemaat untuk memelihara cium kudus. Nah, bukan hanya Paulus yang memberi nasihat tentang cium kudus ini, tetapi Rasul Petrus juga rupanya pernah menasihatkan para pembacanya untuk memberi ciuman kudus. Itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 14, nanti sahabat-sahabat KSU boleh baca di rumahnya masing-masing. Nah, itu berarti bahwa ciuman kudus ini sudah menjadi sebuah tradisi pada waktu itu dan menjadi suatu praktek di kalangan jemaat mula-mula. Cium kudus ini adalah cara bersalaman yang lazim pada zaman itu. Ini merupakan pernyataan kasih, pengampunan, dan kesatuan dalam jemaat. Nah, dalam tradisi Yahudi, bersalaman dengan konteks ciuman kudus hanya dilakukan oleh sesama jenis, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Jadi itu dalam konteks orang Yahudi. Jadi ketika orang bertemu, mereka memberi salam dengan ciuman kudus, dan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, banyak penafsir yang percaya bahwa ketika jemaat Kristen mula-mula tersebar di mana-mana pada era para rasul, tampaknya pemberian ciuman yang disebut sebagai ciuman kudus ini bukan hanya digunakan sebagai tanda salam atau tanda kasih, melainkan juga sebagai bahagian dari liturgi peribadatan umat. Artinya bahwa pemberian ciuman kepada sesama anggota jemaat merupakan salah satu liturgis atau salah satu unsur liturgis dalam ibadah jemaat Kristen mula-mula. Nah, hal ini terindikasi dari penggunaan kata sifat yaitu kudus, kalau dalam bahasa Yunaninya yaitu hagios, yang kemudian dirangkaikan dengan kata pilema yaitu cium, yang mempunyai arti hubungan persaudaraan di dalam kekristenan di daerah Asia Timur, karena ini kebiasaan ini dilakukan pada saat itu di Asia Timur. Nah, ciuman kudus ini dilakukan untuk mempererat hubungan kasih persaudaraan. Tetapi jangan sampai kita seperti Yudas kepada Yesus.
Ia memberi salam dengan ciuman ketika ia bertemu dengan Yesus di Taman Getsemani. Waktu Yesus hendak mau ditangkap, dia menyambut Yesus dengan ciuman. Dan ternyata ciuman itu adalah ciuman pengkhianatan. Bukan ciuman kudus seperti yang dipahami oleh jemaat mula-mula. Tetapi itu adalah ciuman pengkhianatan, ciuman kepura-puraan, ciuman yang justru menodai hubungan baik yang telah terjalin. Sementara ciuman kudus yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ciuman yang mempererat persatuan, mempererat tali persaudaraan antara satu dengan yang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai juga kita malah mempraktekkan ciuman yang penuh dengan kepura-puraan atau ciuman yang penuh dengan pengkhianatan, karena itu bisa merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Nah, ciuman kudus ini, sahabat KSU dan juga Grace, ini juga adalah merupakan wujud dari bagaimana kita berusaha untuk hidup sempurna. Ya, memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yesus semata. Tetapi Rasul Paulus hendak mengingatkan kita bahwa ada pengharapan, sekalipun dalam situasi yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan pertikaian, penuh dengan tantangan dan penderitaan, tetapi selalu ada pengharapan, selalu ada sesuatu yang kita harapkan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk berusaha menjadi sempurna, berusaha untuk hidup serupa dengan Kristus, seperti nasihat Paulus kepada beberapa jemaat, berusaha untuk serupa dengan Kristus, karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang mengikut Kristus dalam kehidupan kita, sehingga sebagai pengikut Kristus maka kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Satu-satunya teladan, satu-satunya idola yang pantas untuk kita teladani adalah Yesus Kristus yang mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam kasih persaudaraan dan hidup dengan damai. Jadi begitu, Grace. Sahabat-sahabat KSU dimanapun Anda berada, sangat jelas yang telah disampaikan oleh Kakak Pendeta Malni bagi kita sekalian pada saat ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat meneladani sosok Yesus Kristus yang adalah sempurna, dan dalam kehidupan kita setiap hari kita diajak untuk belajar hidup seperti Kristus. Dan melalui tema kita pada saat ini mengatakan perdamaian atau pertikaian, pilihan ada di teman-teman sekalian. Apakah teman-teman akan hidup dalam pertikaian ataukah teman-teman merindukan untuk hidup dalam perdamaian? Mari dalam kehidupan kita sekalian kita senantiasa hidup dalam kedamaian, seperti pesan nasihat Rasul Paulus kepada kita saat ini untuk senantiasa hidup sehati sepikir dan tetap hidup damai satu dengan yang lain. Demikian PA kita pada saat ini. Untuk menutup PA kita, Kakak Pendeta Malni akan mendoakan kita sekalian. Beliau akan mendoakan negara kita saat ini dalam pandemi COVID-19, juga teman-teman sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita akan berdoa dipimpin oleh Kakak Pendeta Malni. Ya baik, sahabat KSU dan kita sekalian yang menyaksikan video ini, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Tuhan pemilik kehidupan kami, Tuhan yang begitu mengasihi kami dan begitu setia dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam banyak hal kami seringkali tidak setia, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu, kasih di dalam Yesus Kristus akan senantiasa merangkul kami dan senantiasa memberi kehidupan yang baik kepada kami sekalian. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada saat ini. Kiranya lewat firman-Mu ini kami semakin mengerti
apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, teristimewa dalam menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Kami tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang sementara kami hadapi dalam kehidupan kami, tetapi kami senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Allah senantiasa menyertai kami, senantiasa mengasihi kami dan memeliharakan kehidupan kami. Dan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih kami gumuli saat ini, kami terus berharap kepada Tuhan bahwa biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menaungi kami. Biarlah kami selalu diberi kebijaksanaan, diberi hikmat agar kami dapat menghadapi, dapat melewati semuanya ini dengan baik. Harapan kami ya Tuhan bahwa kiranya Tuhan berkenan untuk segera memulihkan bangsa kami, terlebih bumi kami ini, supaya pandemi COVID-19 ini tidak terus-menerus mengganggu kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua sahabat-sahabat KSU dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam hubungan satu sama yang lainnya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memeliharakan mereka semua agar tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan sendiri. Tuhan akan membuka jalan bagi kami sekalian ketika kami menghadapi pergumulan. Juga Tuhanlah yang akan selalu memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Ada mungkin banyak anak-anak mudamu, khususnya sahabat-sahabat KSU yang saat ini bergumul karena pekerjaan. Mungkin ada yang harus kehilangan pekerjaan oleh karena dampak dari COVID-19, atau mungkin ada yang sementara bergumul juga untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya membuka jalan bagi mereka semua, biarlah di hari-hari ke depannya mereka dapat memperoleh pekerjaan seperti yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang saat ini sedang sakit, Tuhan kiranya memulihkan keadaan mereka, berikan kekuatan bagi mereka, kuatkan iman mereka untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin ada yang saat ini bergumul karena hubungan dengan sesama yang tidak harmonis. Tuhan kiranya memberkati, biarlah diberi hikmat untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan senantiasa mewujudkan perdamaian dimanapun mereka berada. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pengurus PPGT Pusat yang selalu Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan menyatakan berkat bagi semua anak-anak muda, khususnya sahabat-sahabat KSU dimanapun mereka berada. Kiranya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhanlah yang akan memampukan mereka sekalian, sehingga mereka dapat mengerjakan semua itu dengan penuh sukacita dan tentu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, juga kami bersyukur untuk anak-anak muda yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini, yang menjadi kameramen, juga yang boleh mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan apa yang kami lakukan saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberi kesehatan dan semangat untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan kehidupan kami untuk Tuhan kuasai. Biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan sendiri. Berkati pemerintah kami, biarlah pemerintah kami terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat atau saluran berkat, saluran damai sejahtera bagi seluruh bangsa kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat KSU dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung PA kita pada saat ini. Kita berterima kasih kepada Kakak Pendeta Malni yang boleh memimpin PA kita pada saat ini dan juga telah mendoakan kita bersama-sama. Saya sangat terberkati dengan PA dari Kakak Pendeta Malni. Semoga teman-teman sekalian juga terberkati dengan PA kita pada saat ini. Dan menutup PA kita saat ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan
Kidung pujian jika padaku ditanyakan. Sahabat KSU dimanapun Anda berada, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita senantiasa berkomitmen untuk hidup menuruti petunjuk Tuhan dan juga senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama agar kita senantiasa disukai Allah dan manusia. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tetap semangat dan salam sehat.